di 3 terus ada bacaan. Iya, Pak. Oh, ya. Oke. Oke, harusnya dari situ tadi. Oke, baik. Baik. Kita lanjutkan. Setelah Anda masuk pada proses sebelum ke lapangan, yang tadi itu, tentukan masalah, rumuskan, lokasi, dan seterusnya. Baru masuk tahap yang kedua, tahap kegiatan di lapangan. Orang kualitatif itu turun ke lapangan, bolak-balik, turun ke lapangan, balik lagi. Turun ke lapangan, tulis, turun ke lapangan, tulis, dan seterusnya. Jadi sepanjang Anda ke lapangan, sepanjang itu juga lah penyimpulan-penyimpulan terjadi. Tidak seperti kuantitatif. Ambil dulu datanya, di ujung baru disimpulkan. Penelitian kualitatif tidak. Sepanjang itu. Bahkan masalah pun bisa berubah. Oh, tidak sama, dan seterusnya. Baru kita analisis. Biasanya kegiatan lapangan dengan analisis data itu sama, termasuk sudah mulai menulis laporan. Karena itu hampir satu kesatuan. Kegiatan lapangan, menganalisis, bolak-balik, kemudian laporan, itu hampir sama-sama dikerjakan. Baik. Kemudian yang kelima, Anda juga sudah memahami bagaimana memahami suatu masalah. Kenapa saya angkat tentang masalah itu sebagai satu materi khusus? Karena ternyata orang memahami masalah itu sulit. Jadi makanya kita penting juga untuk belajar masalah. Masalah itu adalah ketidaksesuaian yang signifikan dengan apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi. Itulah masalah. Kita pingin jadi sarjana, tapi nggak jadi, itu masalah. Kita pingin dapat uang, tahu-tahu nggak dikasih, masalah. Pernahkah Anda mendengar ada seorang anak membunuh ibunya karena nggak dikasih uang? Muncul masalah. Apa yang dia harapkan tidak dia temukan. Kenapa kriminal muncul? Orang yang pakai narkoba, apakah itu narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif, kalau ketagihan, dia butuh uang untuk membeli. Nggak dapat, kriminal. Kalau di kampung, jumpa ayam-ayam dipotong, jumpa kambing-kambing dipotong, jumpa sapi-sapi diambil, dan seterusnya. Jumpa orang yang kaya, uangnya dicuri, sehingga muncullah masalah di muka bumi. Karena apa yang diharapkan orang nggak sesuai, nggak dia terima. Oke, di politik, waktu penghitungan suara, apa yang diharapkan nggak sampai diadukan. Begitulah ada namanya PSU, pemilihan suara ulang. Sama, dan terusnya. Dunia ini penuh masalah. Jadi Anda nggak usah khawatir untuk mencari masalah penelitian itu banyak kali. Semuanya bermasalah. Nah, masalah kualitatif seperti apa? Nah, masalah kualitatif itu bergantung pada paradigma yang Anda anut. Anda menggunakan paradigma apa? Ada kemungkinan masalah yang sudah Anda tetapkan di awal penelitian itu tetap sampai selesai, itu aja masalahnya. Secara umum begitu. Tapi bisa juga setelah kita masuk penelitian, masalahnya berkembang. Makin dalam. Kita juga mengubah. Oh, masalahnya bukan itu. Tidak masalah, karena penelitian kualitatif itu memang seperti itu. Atau bahkan kita mengganti masalah itu, nggak sesuai. Nggak masalah. Ya, jangan takut. Baik, sebelumnya juga kita sudah belajar tentang teori. Dalam penelitian kualitatif, teori itu bukan sesuatu yang menuntun kita masuk ke penelitian, bukan. Teori itu hanyalah yang menemani kita saja. Seterusnya, apa yang terjadi di lapangan, itulah fakta lapangan yang ingin kita peroleh. Jadi nggak usah takut. Bahkan kalau mau dikatakan nggak ada teori juga nggak apa-apa.
Karena kita bukan mau menguji teori, sesuaikah teori itu dengan kondisi di lapangan? Bukan. Nah, kita nggak mau. Kita bukan mau seperti itu. Baik, berikutnya. Oke, itu ya kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Nah, yang kita juga sudah belajar tentang sistematika menyusun proposal. Jadi kalau Anda sudah turun ke lapangan, sudah bolak-balik, sudah nyusun, maka ada sistematikanya. Buatlah judul proposal penelitian, latar belakangnya, fokusnya, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, landasan teori, metode penelitian, tahapan penelitian, sistematika pendaftaran, daftar isi, dan itulah hal-hal yang harus Anda buat untuk menyusun satu skripsi atau proposal penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, Anda bukan boleh, memang wajib wawancara ini setengah wajib. Karena dengan wawancara inilah kita memperoleh data. Jadi data itu didapat dari jawaban. Jawaban itulah data. Jadi kalau Anda nggak nanya, nggak ada orang jawab, apa datanya? Boleh memang ada observasi. Tapi biasanya observasi itu berdekat-dekatan, berdamping-dampingan, berikat-ikatan dengan wawancara. Observasi itu kan pengamatan. Nah, jadi Anda wawancaralah. Dan wawancara ini namanya wawancara mendalam, ada tambahannya. Bukan wawancara. Ada wawancara tidak mendalam. Kita dikasih kuesioner, suruh ngisi. Nah, gitu. Tapi kalau kualitatif tidak, kita tanya, dia jawab, kita tanya, dia jawab. Jawaban itu kita tanya lagi, kita dalami lagi, boleh. Memang demikian mestinya. Ambil juga data dari observasi. Anda pun kalau mau meneliti tentang administrasi fisik UMA misalnya gitu, bagaimana pegawai-pegawai Bang Reda, Rudi, dan seterusnya itu bekerja dalam mengadministrasikan data-data mahasiswa, Anda harus observasi, lihat, pantau. Oh, yang mereka datang pagi-pagi, sudah dengan alat-alat mereka. Oh, mahasiswa dilayani seperti ini, diadministrasikan seperti itu, dan seterusnya. Itu dicatat. Hasil dari pengamatan mata kepala kita itu dicatat. Itu juga jadi data. Nanti Anda tuangkan di dalam penelitian. Betul, ternyata pengadministrasian divisi UMA itu masih belum memanfaatkan teknologi yang mutakhir seperti yang ada hari ini dengan aplikasi-aplikasi teknologi. Karena dalam observasi yang kami lakukan begini-begini, nah, itu jadi data. Boleh juga dari dokumentasi, boleh dari diskusi terfokus, dan juga triangulasi. Khusus triangulasi nanti ini, lihat aja, karena triangulasi ini kita menguji data atau keabsahan metode kita dari sumber-sumber yang lain. Baik, kemudian menganalisis. Nah, menganalisis data kualitatif ini khusus karena semua data yang kita peroleh dari lapangan kemudian kita pilah-pilah, kemudian kita simpulkan. Baik, saya kira sampai di sini sementara ini. Nanti kita sambung lagi minggu depan pertemuan ke-15 masih dengan Zoom, dan mudah-mudahan kita bisa menggunakan Zoom meeting yang premium sehingga pertemuan minggu depan itu akan full kita ulang kembali, kita review ulang, termasuk kita uji teman-teman punya tugas ya, tugas. Baik, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman semua.
sebelum Anda mengikuti apa yang disampaikan oleh ketua kelas tentang kuliah umum yang pagi hari ini juga sedang berlangsung. Baik, silakan kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengapa orang-orang filsafat tersebut tidak mereka percaya Tuhan tetapi anti terhadap agama? Apakah memang orang-orang filsafat itu sudah mencapai pada titik kebenaran? Pertanyaan yang kedua, Pak, seperti tugas kami ini kan, kami kan tidak melakukan wawancara ke lapangan. Jadi untuk menentukan informan kunci, informan tambahan, itu dari mana, Pak? Apakah kami meneliti berdasarkan pada hal yang kami baca, permasalahan yang kami baca? Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, pertama, kenapa orang filsafat agnostik ya? Itu namanya agnostik. Kalau kita bukan agnostik, kita gnostik. Kalau agnostik itu percaya Tuhan, tapi tidak percaya agama. Dia tidak mesti masuk pada agama tertentu untuk mempercayai Tuhan. Kalau kita kan memahami Tuhan itu ada karena kita beragama. Masih kecil kita sudah dibilang, oh Tuhan itu ada. Itu yang tertanam di kepala kita. Tapi sebagian orang di antara kita memahami Tuhan karena dia mempelajarinya. Karena dia merenungkannya. Kalau Anda baca buku Plato, kita nggak punya guru agama pun nggak apa-apa. Apa kata Plato? Lihatlah alam sekitar Anda. Lihat alam sekitar itu. Alam itu sangat indah. Alam itu sangat indah. Makanya kalau Anda lihat keindahan alam kan Anda takjub kan. Terkejut kita. Bahkan takjub itu melampaui terkejut. Kalau terkejut gitu. Kalau takjub itu sampai ke otak kita gitu. Kok bisa? Kalau kita lihat lukisan alam ini, keindahannya nggak bisa terlukiskan, saking indahnya. Pertama. Kedua, kok bisa alam ini disiplin? Besok paginya jam 7, besok tepat dia. Geser pun nggak ada dia. Nggak ada. Besok siang, besoknya lagi siang, besoknya malam. Perputaran siang dan malam itu kok tepat aja. Nggak pernah gagal jam itu. Gravitasinya begitu terus. Kalau nggak, padahal kalau Anda lihat dengan mata kepala pakai mikroskop, miliaran, triliunan yang bertebaran di angkasa raya ini, benda-benda, tapi nggak ada satupun yang entah kita dihantam planet Merkurius misalnya, nggak ada, semuanya bekerja. Jadi kata Plato, seandainya Anda memahami itu, Anda pasti akan melihat satu ciptaan yang luar biasa. Dan pasti si penciptanya itu, pasti maha baik. Pasti maha baik. Pasti maha sempurna. Nggak ada yang bisa menciptakan itu. Mereka nggak nyebut Tuhan, kitanya yang nyebut God, Tuhan. Mereka tidak, itu maha baik, maha sempurna. Dan mereka mengatakan pasti niatnya juga baik. Bayangkan, kita orang beragama jarang-jarang ngambil kesimpulan seperti itu. Karena itu kata Plato, karena dunia ini maha baik, diciptakan oleh orang yang oleh sesuatu yang maha baik, ya mestinya kita sebagai manusia juga harus maha baik. Nah gitu. Makanya
Diajarkanlah kebaikan-kebaikan itu di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Plato. Bayangkan, mereka buat sekolah untuk membaikkan. Makanya muncul katanya the philosopher of kings. Seorang pemimpin itu harus filosof, harus paham filsafat, harus paham mendalam. Tidak seperti kita sekarang ini. Seorang garong itu pencuri, kita jadikan pemimpin. Ninja sawit terpilih jadi bupati. Gitu. Wah, kalau Plato bilang, wah itu tanda-tanda kerusakan. Nah itu. Di dunia filsafat berkembang sampai muncullah satu istilah yang disebut dengan agnostik. Orang-orang yang memahami kebaikan, tapi mereka tak mau agama. Kenapa? Karena mereka melihat agama itu satu organisasi yang dibentuk oleh manusia dan saling bertikai satu sama lain dan tidak akan selesai sampai kapanpun. Siapa yang masuk agama, mereka akan bertikai, akan memusuhi agama yang lain, akan berbunuhan satu dengan yang lain. Otak kita akan kotor dengan agama yang lain. Itu sebabnya banyak orang-orang yang di Eropa, di mana-mana, di Indonesia juga banyak orang yang agnostik. Tapi kalau di Indonesia, dia tak begitu kali mengikuti. Anda kan nggak begitu kali mengikuti. Banyak orang Indonesia tidak tergabung NU, Muhammadiyah, kan gitu. Kadang-kadang kita nggak tergabung di semua organisasi-organisasi keagamaan, tapi kita beragama dan bertuhan. Gitu. Jadi di dunia ini banyak orang-orang seperti itu. Dia nggak tergabung dalam kelompok ini, tapi dia bertuhan. Dia meyakini bahwa Tuhan itu ada. Oke. Nanti penjelasannya panjang. Ini menarik, tapi itu mestinya di Fakultas Filsafat. Jadi saya sarankan si Mita ini masuk setelah ini ambil S2 Filsafat. Nanti banyak belajar di situ. Dan itu memang menarik. Nah, yang kedua, penelitian kualitatif pada masa pandemi. Kalau memang Anda ketakutan, karena memang kita takut akan pandemi ini menimpa kita. Dan orang juga takut berjumpa kita, karena dianggapnya kita akan menyebarkan pandemi. Kecurigaan orang hari ini harus tinggi. Setiap kita ketemu orang, anggap aja dia membawa virus, jadi kita jaga jarak. Makanya dikatakan orang gila itu nggak kena COVID. Karena nggak ada, dia selalu jaga jarak. Terjaga jaraknya. Jadi nggak ada yang mau dekat sama dia, jadi nggak kena lah dia. Kalau kita menakuti itu, maka Anda harus mengubah dokumen penelitian dari yang metode yang sebelumnya pengumpulan datanya dengan wawancara, cukup dengan sumbernya dokumen saja. Jadi wawancaranya dihilangkan. Nah, itu bisa dengan dokumen-dokumen yang kita pelajari, apakah penelitian masa lalu, informasi-informasi yang ada masa sekarang, dan seterusnya. Atau boleh juga wawancaranya pakai telepon, by phone. Tidak masalah, kan nggak mesti tatap muka. Prinsipnya, sumber data kita bisa kita gali dari banyak sumber. Apakah dari wawancara mendalam, pakai telepon, karena kita new normal kan kehidupan, adaptasi baru hari ini. Jadi silahkan saja, tidak masalah. Yang penting, ingat kita punya masalah dan kita mau menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang sudah kita tuangkan. Kan penelitian cuma itu intinya. Kita ingin menyelesaikan masalah dari suatu masalah yang sudah kita rumuskan dengan data-data yang kita miliki. Kalau Anda tidak mampu menjawab pertanyaan dan rumusan masalah Anda, berarti penelitian Anda gagal. Nah, untuk menjawab itu Anda butuh data. Sumber datanya wawancara, dokumen, penelitian-penelitian sebelumnya, dan seterusnya. Kalau itu dirasa sudah cukup bisa menjawab pertanyaan di rumusan masalah kita, selesai penelitian. Simpulkan, pertanggungjawabkan secara ilmiah di hadapan pembimbing. That's it. Sederhana, kita bisa selesaikan tugas kita. Baik, saya kira itu, Mita, yang bisa saya sampaikan. Kalau ada teman-teman yang lain, silakan. Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri dan Anda kabarnya mau mengikuti kuliah umum. Baik, silakan. Yang lain kalau ada.
Pak, saya lah Pak mau bertanya Pak. Ya. Tadi kan Pak sinyalnya kurang jelas Pak. Ya. Jadi saya tadi kurang mendengar yang bagian Bapak menjelaskan bagi minggu depan itu tugas kita itu kayak gimana tadi. Bapak bilang review-review gitu tadi macet-macet di situ Pak. Kan kita ada tugas kelompok itu yang Bapak bilang review itu tugas pribadi Pak kelompok atau gimana tadi macet-macet gitu Pak. Saya akan mereview mata kuliah kita sehingga Anda akan teringat kembali untuk pertemuan kita minggu depan. Sembari saya juga akan bertanya tentang tugas